masyarakat adat ini kan penyintas zaman ya. Mereka beradaptasi terhadap lingkungan itu ribuan tahun, bahkan puluhan ribu tahun gitu ya, kalau dalam konteks yang di Papua gitu. Mereka punya sesuatu dong, pasti beradaptasi terhadap itu gitu. Mereka punya cara hidup, bahkan cara mengelola lahan, cara membagi ruang, cara mana daerah konservasi, mana daerah yang boleh dibudidaya. Kita boleh lihat lah, semua masyarakat pasti punya itu gitu. Kenapa itu nggak pernah dihargai sebagai satu pengetahuan yang eksis? Kenapa negara kemudian menganggap bahwa semua diambil alih dan kemudian seolah-olah dipaksa untuk mengikuti itu yang seragamkan, yang belum tentu itu kompatibel di situ gitu. Termasuk sistem pangannya gitu. Kenapa kita nggak bertanya gitu ke mereka? Kemajuan itu berbasis pada penghargaan terhadap nilai-nilai budaya lokal yang ada dan kompatibilitas dengan memang lingkungan spesifik yang ada di situ gitu. Jangan ujuk-ujuk dipaksain misalnya di tempat itu yang dia secara alami memang nggak tumbuh, itu nggak ada budaya, itu dipaksa komoditas baru gitu. Tadi cetak sawah di Merauke itu contoh paling vulgar menurut saya, pengabaian terhadap pengetahuan lokal masyarakat dan pengabaian terhadap lingkungan lokal yang memang nggak sesuai dengan itu gitu. Jadi, kenapa imajinasinya kita harus seragam, semua harus makan beras gitu? Apa ininya gitu ya? Apa nilai lebihnya ketika semua orang Indonesia makan beras? Enggak juga. Di Ngobrol Inklusi edisi ke-7. Oke. Wid, hari ini spesial Wid. Kita kedatangan siapa Wid? Aduh, hari ini teman lama sebetulnya. Jadi saya perkenalkan langsung ya Rip ya. Silakan. Yang namanya kayak kamu Rip sebetulnya. Kita tapi nasibnya beda. Nasibnya sangat berbeda. Tidak sangat sebetulnya. Keilmuannya mungkin sama, tetapi lebih tinggi gitu. Jadi hari ini kita ada Mas Arif gitu ya. Mas Aik atau Mas Arif nih enaknya dipanggil Mas? Aik aja, biar beda. Oh iya. Mas Aik. Selamat datang Mas Aik di Veteran. Makasih ya. Mas Arif ini jurnalis gitu ya. Dan Arif sebetulnya juga jurnalis, tapi di kemitraan. Jurnalis bodong ya. Oke. Mas Arif ini sudah lama kerjasama dengan program kami sebetulnya Arif. Jadi berbalik di tahun berapa kita Mas peduli? 2018 atau 2019? 2018 atau 2019 gitu ya. Sebelum COVID kita memang sudah banyak jalan-jalan gitu Rip. Dan kayaknya pengalamannya cukup banyak yang bisa kita gali hari ini. Dan saya salah satu penggemar tulisan-tulisan beliau di Kompas. Dan akhir-akhir ini saya selalu ngikutin gitu ya. Dia shifting dari isu yang kebencanaan di awal gitu sampai kemudian ngomongin isu perubahan iklim, sekarang ngomongin ketahanan pangan dan sebagainya. Nah itu menurut saya menarik untuk kita kulik bareng ya. Mas Aik, sebelum kita ke diskusi yang agak serius gitu ya, pengen tahu sebenarnya Mas Aik perjalanannya sampai kemudian menjadi jurnalis di Kompas itu singkat saja mungkin. Saya sebenarnya formal pendidikan dulu tidak ada hubungannya dengan jurnalistik. Sebenarnya saya pernah belajar tentang pengolahan hasil pangan di teknologi pangan ya, itu di UGM. Tapi tidak selesai, kemudian pindah ke arsitektur dan menyelesaikan di arsitektur. Dan setelah sempat 3 tahun berpraktek terkait sama arsitektur dan di kampus waktu itu, kemudian pindah ke jurnalistik ya. Jadi 2003 di Kompas, dan pengalaman pertama memang tugas waktu itu terutama setelah di Jogja adalah di Aceh ya. Jadi saya ada di Aceh sebelum tsunami, Aceh dan Sumatera bagian utara ya. Dan kemudian terjadi tsunami sekitar seminggu sebelum tsunami itu saya masih di Aceh tuh. Jadi saya kemudian waktu itu istirahat di Medan, tsunami gitu ya. Dan kemudian saya kembali ke Aceh hari kedua setelah tsunami gitu. Nah, pengalaman mengalami tsunami Aceh itu yang membuat tadi ya ketertarikan saya terkait sama bencana sebenarnya. Jadi pertanyaan besar waktu itu, mengapa ya sebelum tsunami itu ya sekitar 200.000 orang meninggal karena tsunami, kita tidak memiliki pengetahuan tentang ancaman bencana itu gitu, sehingga tidak pernah ada peringatan bahkan pengetahuan masyarakat di Banda Aceh untuk menyiapkan menghadapi tsunami gitu. Kemudian itu yang menjadi pertanyaan besar saya gitu. Makanya di awal-awal sebagai jurnalis saya concern mengenai bencana gitu ya, sampai kemudian membuat
namanya ekspedisi cincin api di Kompas ya. Waktu itu kita keliling hampir seluruh wilayah Indonesia untuk memetakan kerentanan, resiko dan seterusnya gitu ya, sejarah terkait sama bencana dan seterusnya gitu ya sebenarnya. Itu awal-awal kenapa kemudian saya banyak menulis tentang bencana. Salah satu kesimpulannya bicara atau ekspedisi cincin api gitu, terus kemudian juga di Aceh, itu Indonesia sebenarnya seberapa rentan sih Mas soal bencana? Ya, kemudian setelah tsunami itu kan sekitar berapa ya? Mungkin 2011, 2012 itu selama 1 tahun ya, waktu itu kita keliling ke daerah Indonesia yang ada gunung api, yang ada daerah sesar gempa bumi dan tsunami dan seterusnya gitu. Tapi mungkin sebelum ke sana ya, kebetulan tahun 2011 itu terjadi tsunami Jepang itu kebetulan saya pas di Jepang juga ya. Jadi mengalami 2 tsunami itulah sebenarnya yang membuat saya kemudian apa yang membedakan gitu ya. Terutama di Jepang itu kan korban tsunami-nya sekitar 20.000 ya, per 10 gitu ya, dengan gempa bumi yang hampir sama kekuatannya dibandingkan Aceh dan di Indonesia ya. Tsunami-nya juga hampir sama sekitar 30-40 meter kekuatan. Nah, kemudian saya setahun juga ya waktu itu belajar di Jepang melihat itu gitu ya. Nah, itu yang kemudian tadi saya ingin tahu sebenarnya apa yang menyebabkan perbedaan itu. Jadi bahwa bencana alam itu ternyata bukan sesuatu yang given ya, tetapi sesuatu yang terutama bagaimana kita merespon terhadap itu. Nah, disitulah perjalanan 1 tahun itu keliling di Indonesia mendata dan menggali kesejarahan tentang bencana, respon budaya dan seterusnya, dan kesimpulannya adalah sebenarnya ya Indonesia itu dibandingkan Jepang ya dalam konteks gempa bumi, kerentanan, tsunami ya hampir sama sebenarnya. Bahkan waktu itu kita pernah mendata jumlah gempa bumi di Jepang sama di Indonesia, tsunami-nya ya dalam kurun 200 tahun tuh ya sama gitu ya. Bahkan lebih tinggi di kita ya dalam konteks frekuensi ya, karena memang wilayah kita lebih luas ya. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan kenapa kok itu hilang ya, terputus, maksudnya kita nggak pernah memiliki pengetahuan mengenai itu gitu. Dari situ saya belajar bahwa memang ada proses panjang yang menyebabkan mungkin kolonialisasi pengetahuan kita juga ya yang terputus-putus ya. Jadi pengetahuan kita terhadap lingkungan kita itu pengetahuan yang terputus gitu ya. Yang dulu sebelum prakolonial sebenarnya kan fenomena ini juga sudah terjadi ya. Misalnya tsunami Aceh 2004 itu kan sebenarnya kalau dalam rekaman geologi di Aceh itu kan pernah terjadi sekitar 500 tahun sebelumnya gitu ya. Itu ada jejak arkeologinya, jejak paleosunaminya, tapi itu terputus gitu ya. Dan di wilayah yang tidak terputus pengetahuannya itu seperti di Pulau Simelu ya. Pulau Simelu itu pulau yang di dekat dengan pusat gempa 2004 di Aceh juga. Itu ketika terjadi gempa bumi korbannya sangat sedikit sekali, hanya sekitar 3 orang yang meninggal. Kenapa? Karena mereka memiliki pengetahuan lokal tentang smog gitu ya. Jadi kalau terjadi gempa, cepatlah lari ke bukit, tinggalkan seluruh rumah atau harta benda yang ada di pantai, sehingga kemudian masyarakatnya selamat gitu. Jadi ketika gempa bumi 2004 itu smog gitu, orang lari ke bukit semua dan itu selamat. Pengetahuan itu sebenarnya ada gitu dulu gitu ya. Prakolonial kita pernah memiliki itu, dan itu juga tercermin di ekspedisi kita ya. Itu juga tercermin misalnya di teknologi bangunan tahan gempa gitu ya. Hampir seluruh wilayah Indonesia bangunan tradisionalnya sebenarnya tahan gempa ya. Mulai dari Aceh, mulai dari Jawa dengan sistem fondasi yang ditumpukan di atas batu, kayu yang dia memiliki, dan kemudian ikatan biasanya pasak atau tali yang diikat yang memiliki kemampuan fleksibilitas lentur ketika terjadi gaya horizontal gempa gitu ya. Kalaupun misalnya rubuh, ya dia rubuhnya menyamping, orangnya cenderung selamat gitu. Dan itu yang juga menyebabkan pemilihan material kayu, bambu dan seterusnya dalam konstruksi di daerah-daerah tahan gempa, di daerah-daerah tradisional kita rata-rata kan seperti itu ya. Ciri-ciri bangunannya cenderung sama, dan itu memang terbukti lebih tahan gempa. Nah. Jadi kalau di hukum itu kan disebutkan menarik soalnya, karena kayaknya bukan cuma Aceh yang punya pengetahuan atau kearifan lokal itu ya Mas ya. Iya. Misalnya beberapa wilayah lagi mana kemarin itu, karena kami baru dari Palu juga. Iya, di Palu juga ya. Teringat banyak hunian sementara gitu ya. Tetapi banyak juga rumah-rumah yang asli itu masih bertahan dengan baik gitu. Dan bukan hanya rumah ya, sebenarnya juga tata ruang ya. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya masyarakat tradisional
di Indonesia itu sebenarnya cenderung tidak menempati area-area yang pernah atau berisiko mengalami gempa bumi atau tsunami gitu ya. Banyak area-area yang sebenarnya itu tidak dihuni, tapi kemudian menjadi pusat-pusat hunian pasca kolonial sebenarnya. Nah, contohnya misalnya, kecuali di Aceh ya. Kalau di Aceh itu sebenarnya daerahnya memang hilang timbul ya. Jadi beberapa kali pernah sebelum tsunami 500 tahun yang lalu mereka kosong, kemudian mereka pindah ke tempat yang lain, tapi kemudian datang lagi. Karena Aceh memang kosmopolitan. Nah, Aceh ini kan, terutama Aceh pesisir itu kan orang datang pergi karena tempat persinggahan saudagar dari Tamil, dari India, dari Arab, dan seterusnya. Jadi memang dia klaster kosmopolitan. Tapi di daerah-daerah lainnya, misalnya sepanjang pantai barat Sumatera, tata ruangnya, itu sebenarnya daerah yang relatif kosong dari hunian gitu ya. Kota Padang aja misalnya. Kota Padang itu baru menjadi kota yang ramai, yang mulai dihuni gitu sebenarnya. Pesisir Padang ya. Itu setelah kolonial gitu ya. Belanda datang membangun kota di pantai lama, di sungai tua ya, sungai itu benteng. Kemudian orang Minang tuh, orang Minang dulu tinggal di atas bukan di pinggir pantai di pantai gitu. Dan artinya itu memang area yang tumbuh setelah kolonial, karena memang sejarah keberulangan tsunami di Padang itu udah berulang kali, dan itu menerus sampai kalau kita bicara zona subduksi termasuk sampai di selatan Jawa. Kalau kita lihat selatan Jawa itu area yang cenderung kosong dari hunian sebenarnya. Baru mungkin kota-kota pertama yang tumbuh itu Cilacap, dan itu karena kolonial ya, karena ada eksploitasi minyak dan seterusnya. Narasi yang dibangun selatan Jawa itu narasi yang cenderung dihindari gitu ya. Makanya dan saya melihat pengetahuan masyarakat lokal terhadap ruang itu seringkali mungkin nggak difahami oleh yang sekarang ya. Misalnya narasi tentang Ratu Kidul gitu. Saya sering di dalam ekspedisi kami gitu ya. Salah satunya waktu itu adalah menceritakan bahwa Ratu Kidul itu adalah personifikasi tsunami di masa lalu yang pernah terjadi di selatan Jawa, yang membuat hati-hati terhadap ruang selatan Jawa. Dan banyak sekali riset-riset belakangan teman-teman geologi, teman-teman paleo tsunami menemukan deposit tsunami di selatan Jawa, yang itu ya nunggu waktu juga gitu ya, periode keberulangannya kapan. Tetapi itulah pengetahuan tradisional masyarakat untuk beradaptasi atau memitigasi ruang yang rentan gitu ya terhadap bencana di masa lalu, yang sayangnya itu terputus gitu. Kita tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Jadi historis kita terhadap sejarah ruang kita sendiri dan pengetahuan lokal masyarakat itu hilang. Kayak tadi, mengapa ya masyarakat tradisional kita kalau membangun rumah dengan cara seperti itu gitu. Rumah dengan kayu, dengan bambu, dengan fondasi yang seperti itu, ikatan yang seperti itu gitu. Kita nggak memahami alasan di balik itu gitu ya. Padahal sebenarnya itu adalah bagian dari adaptasi. Karena apa? Leluhur kita udah tinggal di sini ribuan tahun gitu ya, dan fenomena gempa bumi itu kan sesuatu yang berulang, dan itu pasti ada pengetahuan yang mereka simpan. Nah, itu yang membedakan dengan kalau kita bicara dengan di Jepang ya. Pengetahuan tradisional mereka terhadap konstruksi bangunan, terhadap ruang itu cenderung menerus. Karena apa? Karena nggak ada kolonialisasi di situ. Pengetahuan yang mereka ambil dari tradisional mereka itu mereka adaptasikan dan mereka inovasikan dalam konteks pengetahuan modern mereka gitu. Itu perbedaannya sebenarnya. Kalau belajar dari Jepang Mas, sebenarnya apa sih yang kemudian bisa dipetik untuk menjadikan terinstitusionalisasi pengetahuan ini? Karena kan tadi Mas Arif juga menyebut sebenarnya kalau di tingkat komunitas gitu ya, mereka sudah punya caranya, tapi seringkali ketika ada kebutuhan pengembangan pemukiman dan sebagainya, itu juga jadi akhirnya berubah gitu. Ya, yang pertama tadi karena pengetahuan kita terputus, pengetahuan tradisional yang kita miliki oleh leluhur kita itu dianggap menjadi mitos dan pengetahuan yang tidak berharga untuk hidup di modern kita gitu ya. Sementara pengetahuan yang kita dapatkan baru ya, modernitas, misalnya bangunan batu bata yang baru menggantikan bangunan lama, itu tidak difahami sains yang sesungguhnya gitu ya. Nah, ini berbeda dengan di Jepang tadi. Jepang itu dia sebenarnya pra restorasi Meiji ya. Restorasi Meiji itu mungkin semacam enlightenment kalau di barat ya. Itu sekitar 1900-an itu dilakukan tanpa melalui kolonial ya. Jadi mereka mengundang para sarjana dari barat, dari Inggris, dari negara-negara yang lain untuk datang ke Jepang melakukan modernisasi pengetahuan. Jadi seismograf itu alat deteksi gempa bumi itu ditemukan di Jepang oleh John Milne, itu geolog dari Inggris yang diundang sebagai pengajar di sana. Sebelum itu
orang Jepang juga meyakini bahwa gempa bumi itu disebabkan oleh namazu. Namazu itu ikan lele raksasa yang hidup di bawah tanah. Mitos kan? Kalau dia bergerak dan biasanya kalau terjadi ketidakadilan rezim ya, misalnya kesobunan yang korup dan seterusnya, itu akan menimbulkan gempa bumi. Itu mirip dengan mitologi kita di Indonesia ya, ada belut lah, raksasa lah, naga lah, atau binatang-binatang. Karena itu memang konstruksi masa lalu ya, tentang gempa bumi ya. Karena nggak bisa dijelaskan kan. Saat itu bagaimana menjelaskan fenomena apa gempa bumi? Karena teori tentang lempeng, teori tentang geologi itu kan baru belakangan ya. Nah, kembali lagi tadi ke John Mill ini, dia mengkonstruksi pengetahuan, bahkan menciptakan tadi seismograf. Itu di Jepang gitu, setelah dia belajar di Jepang. Nah, selain geolog yang diundang, Jepang juga mengundang para arsitek sebenarnya untuk membangun bangunan-bangunan baru di sana. Maka salah satunya sebenarnya beberapa bangunan lama di Jepang itu pakai batu bata juga gitu ya, ada aspek dari Inggris dan seterusnya. Tapi kemudian terjadi gempa besar. Gempa besar itu gempa Nobi setelah restorasi Meiji itu. Bangunan-bangunan yang dibangun, bangunan modern oleh orang-orang dari luar, batu bata dan seterusnya itu runtuh gitu. Kayak salah satu sisanya itu di daerah Yokohama atau bahkan sebagian di Tokyo University ya, itu bangunan batu bata itu runtuh. Nah, tetapi menarik pasca gempa Nobi, orang Jepang itu berpikiran bahwa ternyata gempa bisa dideteksi nih. Teorinya John Mill nih tentang bahwa gempa ini adalah proses tektonik dan seterusnya, itu bisa dipercaya gitu ya, bukan lagi namazu gitu, karena bisa dicek gitu, dideteksi. Tetapi ternyata pengetahuan tradisional leluhur kita, bangunan tradisional Jepang itu lebih tahan menghadapi itu gitu. Jadi dia ambil pengetahuan yang memang cocok untuk modernisasi dia tentang gempa bumi, tapi teknologi dan seterusnya adalah basis local knowledge mereka. Disitulah yang saya bilang tadi, tidak ada keterputusan pengetahuan karena pengetahuan yang masuk di mereka itu pengetahuan yang diundang, bukan yang kemudian mengkolonialkan gitu. Kalau di kita, modernisasi di kita seolah-olah menganggap bahwa pengetahuan tradisional itu pengetahuan yang kalah dan hegemonik ya. Kemudian itulah yang saya bilang kolonialisasi pengetahuan gitu. Jadi pengetahuan tradisional masyarakat kita untuk beradaptasi dengan ruang maupun teknologi bangunan itu dianggap sebagai mitos belaka gitu. Dan kita nggak mau belajar dengan itu. Nah, padahal sekarang sebenarnya bangunan batu bata itu salah satu elemen yang sangat rentan terhadap gempa bumi. Bisa diperkuat, tapi harus diperkuat tuh dengan kasih tulangan, dikasih ini, dan bahkan sebenarnya batu bata itu harus dilapisi lagi ya dengan kalau di beberapa temuan teman-teman gempa dilapisi kawat ya, biar nggak bricks ya, kan batu bata ini kan bricks ya, sebenarnya memang nggak cocok untuk di daerah gempa bumi gitu. Kalau Jepang bahkan beton ya kalau mau gitu ya, untuk mengganti kayu gitu. Nah, itu yang menurut saya membedakan gitu. Nah, di Jepang karena tidak ada kolonialisasi, tidak ada keterputusan pengetahuan, dia terus mencoba beradaptasi dengan itu dan menjadi kultur ya. Jadi upaya untuk menghadapi gempa bumi, tsunami di Jepang itu sudah sangat lama dan itu tidak terputus gitu. Catatan tentang tsunami, istilah tsunami bahkan kan lahir di Jepang ya. Dan itu sejak periode awal Masehi gitu ya, mereka sudah membuat itu dan itu terus sampai sekarang gitu ya, diwariskan dan kemudian jadi budaya mereka gitu ya. Jadi upaya mereka untuk terus beradaptasi terhadap ruang itu tidak terputus. Sementara kita tadi tradisionalnya hilang, modernitasnya nanggung. Jadi bangunan tahan gempa dari kayu, dari bambu, bahkan sekarang dianggap indikator kemiskinan oleh modernitas kita gitu ya. Tanpa memahami bahwa di belakang itu adalah pengetahuan masyarakat kita beradaptasi terhadap ruang, terhadap gempa bumi dan seterusnya gitu. Akhirnya kemudian justru yang masuk pemahaman modern yang memisahkan dengan tradisional, tambah lagi agama yang kemudian menganggap bahwa kejadian-kejadian itu sebagai takdir, terima saja gitu ya, sebagai satu takdirmu gitu ya. Ya itulah kemudian akhirnya pasrah gitu ya. Susah sih gitu. Jadi menurut saya memang salah satu kuncinya kalau di Indonesia perlu ada ini ya, dekolonialisasi pengetahuan juga itu penting ya. Kalau mau bicara tentang bencana. Jadi itu sebenarnya nanti akan nyambung kalau kita bicara tentang pangan. Pentingnya dekolonialisasi lagi gitu ya, karena pangan kita juga terkolonialisasi sebenarnya. Okay. Kita ke soal pangan Mas. Sebenarnya Indonesia ini apa sih pangan-pangan yang kemudian tumbuh di Indonesia di sepanjang Sumatera sampai kemudian Papua?
Ya, jadi salah satu yang membuat saya kemudian tertarik ke pangan itu juga dari perjalanan ekspedisi Cenapi juga ya. Jadi di perjalanan itulah mungkin itu perjalanan yang cukup lengkap. Saya keliling hampir wilayah Indonesia ya, dan itu membuat saya menyadari bahwa ya Indonesia memang sangat rentan bencana ya, serentan Jepang lah kalau kita bicara tentang bencana geologi gitu ya. Tapi di sisi yang lain benar sekali bahwa bencana ini tumpang tindih dengan berkah alam yang luar biasa ya, karena kita negara kepulauan yang di daerah tropis yang tanahnya begitu subur karena ada gunung api ya, dan hujan yang relatif tinggi yang itu menimbulkan biodiversitas juga gitu ya, dan tadi ya pulau-pulau kecil ini kan pulau-pulau yang melahirkan keragaman hayati yang sangat tinggi sekali ya, karena tadi ya ada involusi di setiap pulau yang melahirkan biodiversitas tadi ya, yang mungkin tidak ditemukan di tempat-tempat yang lain gitu ya, karena ada proses evolusi yang terpisah dan itu udah berlangsung jutaan tahun, dan itulah yang menyebabkan Indonesia sebenarnya negara dengan keragaman hayati yang salah satu yang tertinggi ya. Bahkan kalau kita bicara keragaman hayati darat dan laut, itu kan tertinggi di dunia ya. Kalau daratnya kan nomor 2 lah dibilang katanya setelah Brasil gitu ya. Tapi kalau kombinasi darat dan laut ya kita tertinggi gitu ya. Kepulauan di setiap tempat kita tadi bedanya dengan negara-negara lain seperti daerah subtropis kalau di Jepang gitu ya. Mereka kan 4 musim ya. Yang kalau menanam sesuatu belum tentu dia akan bertahan sepanjang tahun itu, sehingga tanaman yang bisa bertahan sepanjang tahun juga sangat selektif, sangat sedikit ya. Kalau di kita kan sekali tanam dia bisa tumbuh sampai sepanjang tahun nggak hilang, sehingga biodiversitasnya kemudian menjadi sangat tinggi sekali. Dan menariknya juga dari perjalanan itu ya, bukan hanya biodiversitasnya yang tinggi, bukan hanya keragaman hayatinya yang luar biasa tinggi, tapi juga keragaman budaya pangannya tinggi. Kenapa? Karena di tiap tempat, di tiap pulau-pulau yang berbeda tadi itu akhirnya melahirkan budaya pangan yang juga beragam gitu ya. Jadi kalau masyarakat yang dia seperti di Jawa ya, yang beradaptasi dengan daerah yang subur gunung apinya, dia punya curah hujan yang relatif tinggi, ya dia beradaptasi dengan tadi budidaya tanaman padi, sawah itu intensif gitu ya, karena dia beradaptasi dengan itu. Tapi di daerah yang relatif kering, kurang hujan, ya dia beradaptasi dengan tanaman-tanaman yang tahan terhadap itu gitu. Di daerah rawa gambut bahkan ya juga muncul misalnya kayak orang-orang di selatan Papua gitu ya, muncul tanaman-tanaman endemis yang memang tahan hidup di gambut. Makanya lahirlah budaya sagu gitu ya kalau di Papua. Jadi keragaman alam yang tinggi itu juga melahirkan keragaman budaya pangan yang juga sangat tinggi gitu ya itu. Tantangannya apa sih Mas kalau kita sekarang gitu ya di model zaman-zaman sekarang ini kan kita apalagi kami gitu ya kerja di masyarakat adat bertemu dengan komunitas-komunitas yang sebetulnya tidak lagi menghargai pangan lokalnya. Bukan tidak menghargai, kayak tadi mungkin kearifan lokal agak terlupakan, terputus informasinya gitu Mas. Kalau dalam perjalananmu selama ini kira-kira tantangan apa sih yang paling mungkin berat gitu ya untuk menjaga kita pangan lokal gitu Mas? Nah, salah satu persoalan yang terjadi itu adalah adanya kesalahan dalam memahami Indonesia yang beragam tadi ya. Jadi saya selalu melihat ya bahwa anugerah terbesar yang di Indonesia itu adalah keberagaman hayati, keberagaman budaya pangan yang juga beragam ya. Bukan hanya budaya pangan ya, budaya masyarakatnya yang sangat beragam. Kenapa itu seperti itu? Karena tadi kepulauan yang demikian banyak, kita kan negara dengan kepulauan yang luar biasa banyak, dan setiap pulau, setiap tempat itu dihuni oleh masyarakat yang beradaptasi di masing-masing landscape yang beragam gitu ya. Dan kita tidak memiliki sejarah blending identity ya, artinya tidak ada satu era di mana berbeda dengan kayak di China ya, kekaisaran yang dia kemudian menguasai dan menyatukan itu menjadi satu identitas budaya di era-era tertentu gitu. Di kita kan enggak gitu ya. Jadi sebelum merdeka itu ya semuanya sebenarnya independen dengan pengetahuan lokal dan adaptasi lokal yang spesifik. Nah, itu menurut saya anugerah yang terbesar, diversitas itu, diversitas alam maupun diversitas budaya. Nah, sayangnya kemudian memang ada kecenderungan penyeragaman gitu ya. Betul. Penyeragaman dengan tanpa memperhatikan bahwa ini adalah anugerah keberagaman gitu ya. Tadi seperti yang saya bilang ya, bahwa sebenarnya karena kita beragam, di tiap tempat itu makannya juga beragam gitu. Mungkin kalau di tahun-tahun 70-an, 60-an tuh kita masih sering mendengar
informasi, oh orang Jawa makan beras, orang Madura makan jagung, orang Papua makan sagu, orang Timur makan singkong atau dengkido. Nah, imajinasi itu kemudian berubah ketika terjadi obsesi penyeragaman, terutama beras gitu ya. Beras ini kemudian dianggap sebagai sumber pangan pokok yang harus kemudian disamakan gitu ya di seluruh Indonesia, dan kemudian menjadi indikator bahwa seolah kalau nggak makan beras kemudian masih miskin. Obsesi ini sebenarnya obsesi di Jawa ya, mungkin karena ada historis kerajaan-kerajaan di Jawa terutama di era pasca Mataram, dan mungkin Majapahit juga sudah mulai merintis ya bahwa beras itu sebagai komoditas yang memang pangan pokok yang tadi ya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya, pertama beras sendiri juga bukan tanaman asli dari Indonesia ya. Setidaknya domestifikasi beras itu dari Cina Selatan ya, dan dibawa sekitar 5.000 tahun yang lalu dari luar Austronesia. Itu sebenarnya bukan hanya beras ya, dulu ada Jawa juga ya bersamanya. Tapi yang endemik di Indonesia itu apa sih sebenarnya? Ada sagu, ada keladi, umbi-umbian yang beragam ya, kayak uwi dan macam-macam yang lain gitu ya. Yang intinya adalah beras itu adalah budaya yang relatif baru juga gitu yang dibawa di kita. Dan itu tidak di semua tempat bisa tumbuh dan dibudidayakan. Itu di Jawa ya. Jadi di era-era bahkan sampai Mataraman lah yang misalnya beras itu juga nggak dikonsumsi sehari-hari. Orang Jawa nggak hanya makan beras. Beras itu karena butuh energi besar, teknik budidaya juga komprehensif ya. Beras itu ya hanya dimakan oleh para ningrat, para bangsawan, dan pada hari-hari tertentu saja. Sehari-hari ya makannya macam-macam gitu ya. Maka dalam konsep orang Jawa pun sebenarnya ada polo pendem, polo gumantung, polo wijo gitu ya, dan beras hanya sebagai satu bagian dari makanan sebenarnya. Apalagi di luar Jawa. Tapi sayangnya kemudian memang secara politik ya, terutama Orde Baru ya, Soeharto mungkin punya obsesi yang kuat untuk menjadikan beras sebagai indikator pangan gitu ya, karena mungkin dia trauma jatuhnya Orde Lama itu kan karena kekurangan pangan ya, salah satunya karena krisis harga pangan saat itu, kemudian dia menjadi indikator bahwa Indonesia itu harus swasembada beras gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau kita tarik sejarahnya lebih jauh ya, obsesi untuk penyeragaman pangan itu sebenarnya sudah dimulai sejak zaman kolonial. Jadi saya pernah buat riset bahwa cetak sawah pertama di Indonesia itu di era-era kolonial ya. Salah satunya di Mentawai ya. Mentawai, di NTT, termasuk juga di Papua. Di Mentawai itu cetak sawah itu dilakukan tahun 1900-an ya. 1900-an awal itu di daerah Siberut. Itu rekomendasi dari garnison Belanda dengan misi agama sebenarnya. Menarik sebenarnya. Jadi misi agama waktu itu dari Jerman, rekomendasinya ada tertulis sebenarnya bahwa kalau kita mau sukses agama baru di sini maupun menguasai wilayah Mentawai, kita harus mengubah pangannya gitu. Kenapa gitu? Karena orang Mentawai dulu ketika makan itu sebenarnya masyarakat adat kita ya, tradisional, makan itu bukan hanya sekedar mengenyangkan perut. Makan itu adalah juga sistem kepercayaan, sistem lanskap dan seterusnya gitu. Orang Mentawai makan keladi, makan sagu, itu adalah bagian dari ritual mereka gitu. Relasi mereka dengan hutan, relasi mereka dengan alam. Maka kalau mau itu kayak keladi itu ya, sobet ya, keladi tumbuk di Mentawai itu dari sejak lahir sampai meninggal itu harus ada gitu. Makanya ritual-ritual terkait pangan dan seterusnya. Orang Mentawai dulu dia tinggal di hutan, di rumah-rumah panjang, huma ya, yang itu tidak diklaster dalam bentuk desa gitu. Dan mereka tinggal di sana, hidup dari sagu, dari keladi gitu ya. Nah rekomendasinya kalau selama mereka masih makan itu gitu, dan makanan ini masih menjadi bagian dari sistem kepercayaan mereka, susah kita akan menguasai mereka. Rekomendasinya adalah harus ada tanaman baru yang tidak terhubung dengan sistem kepercayaan mereka, dan itu dibentuk dalam klaster desa-desa gitu. Nah, datanglah kemudian ide untuk cetak sawah. Didatangkan orang-orang dari Minang untuk mengajari orang Mentawai cetak sawah, nanam padi itu tahun-tahun 1900-an awal gitu, itu di Mentawai gitu. Jadi dan kemudian ditanamkan bahwa padi ini adalah simbol budaya baru yang kalau mau orang Mentawai yang modern ya harus nanam padi dan tinggal di desa, tidak lagi di rumah yang jauh dari. Nah, sekaligus sebenarnya makanya makanan baru itu bukan saya bilang bahwa
berubahnya pola makanan itu juga berubahnya pola budaya dan bahkan kepercayaan gitu ya. Jadi dan itu terjadi juga di NTT ya. Jadi kalau teman-teman pernah lihat padi jaring laba-laba di Cancar ya, di Manggarai yang itu pola kayak subak ya, tapi model jaring laba-laba itu kan padi sawah yang baru. Dulu sebelumnya sebenarnya padi ladang kalau di sana ya. Dan ya padi gunung, dan itu bukan hanya padi yang ditanam ya, karena sistem ladang itu pasti beragam. Nah, kemudian Belanda mengintroduksi cetak sawah di situ waktu itu di Raja Baruk ya, sekitar 1900-an sekian gitu, disuruh belajar nanam padi dari Bali, dari Sumbawa, kemudian jadilah sistem padi sawah jaring laba-laba. Walaupun model pembagian lahannya itu pembagian lahan tradisional ya, dari padi dari ladangan. Sama seperti cetak sawah di Merauke yang sekarang dilakukan sejak di era MIVE sampai yang sekarang. Itu Belanda dulu yang memulai gitu ya. Jadi Belanda dulu mencetak sawah di sana di Merauke, di daerah-daerah yang sekarang menjadi Purik dan seterusnya ya, menjadi sentra transmigran sekarang. Itu di zaman Belanda. Tujuannya apa? Untuk menanam padi, untuk melayani para tentara terutama di daerah Pasifik ya, menjadi sumber di situ gitu. Dan disitulah era-era kedatangan orang-orang dari Maluku, Sulawesi dan sebagian Jawa untuk di sana. Dan itu kemudian konsep itu dilanjutkan oleh Orde Baru dengan sangat masif ya. Jadi keceragaman pangan dan sampai sekarang gitu. Nah, itu menurut saya kesalahannya di situ sebenarnya. Imajinasi bahwa Indonesia harus seragam makan. Jadi sederhananya gini, daerah Papua gitu ya, misalnya ini kalau kita bicara di Papua atau di NTT atau di Mentawai, kenapa mereka budayanya berbasis sagu, Merauke misalnya? Karena memang wilayah alam mereka, daerah rawa-rawa gambut yang memang secara alami sagu itu endemik di situ, tumbuh di sana, bahkan bisa dibilang hamanya hampir nggak ada. Hamanya pun jadi sumber pangan, ulat sagu dan seterusnya ya. Dan masyarakat di sana sagu kemudian jadilah sistem pangan, sistem budaya. Kalau di Merauke, orang-orang Marin Anim, itu sagu itu bukan hanya makanan, tapi itu adalah sumber spiritual, orang Asmat juga, dan bahkan juga penanda marga, penanda nama suku dan seterusnya ya. Nah, tetapi kan kemudian itu hilang, kemudian diganti sawah gitu. Oke, padi mungkin bisa tumbuh di Merauke gitu ya, tetapi dengan cost berapa? Energi berapa yang untuk mengkonversi hutan rawa-rawa menjadi padi, dan siapa yang menanam kemudian? Orang-orang dari luar. Kalau kita lihat, saya 2-3 tahun yang lalu ya, ada reportase khusus di Merauke. Program-program cetak sawah yang dilakukan, terutama dari proyek MIVE 2010 ke sampai sekarang, itu rata-rata yang mempertahankan nanam padinya bukan orang dari asal lokal, orang dari Jawa, bahkan transmigran dari zaman 70-an Belanda gitu yang menanam itu gitu ya, yang masih. Kenapa? Karena budaya pangan orang Marin Anim itu beda dengan budaya orang Jawa gitu. Bagi orang Marin Anim, budaya pangan mereka itu semi hunter-gatherer sebenarnya, semi berburu dan meramu. Bahwa pangan mereka, lumbung mereka itu bukan di bangunan lumbung yang diisi padi seperti di Kaspuan atau di Baduy, tapi lumbung mereka adalah hutan. Jadi hutan itulah sumber pangan mereka. Di sana mereka berburu rusa, berburu babi, berburu kasuari dan macam-macam, berburu binatang macam-macam yang lain gitu ya. Karbohidratnya dari sagu yang tinggal mereka tebang di hutan mereka. Jadi lumbung mereka adalah hutan gitu ya, dan bukan budidaya secara intensif. Bayangkan masyarakat Papua, masyarakat Marin Anim ini kan beradaptasi dengan lingkungan mereka yang seperti itu udah puluhan ribu tahun ya. Papua ini kan tiba di wilayah mereka sekitar 50.000 tahun yang lalu, dan mereka beradaptasi dengan alam mereka yang spesifik seperti itu, dengan akhirnya lahir budaya seni berburu meramu. Tiba-tiba kita mau mengubah dengan suruh cetak sawah gitu, nggak semudah itu gitu. Nanam padi itu bukan satu budaya yang mudah juga kan, itu proses menanamnya, belum lagi lingkungannya yang belum tentu cocok, dan input pertanian juga akhirnya lebih mahal. Kenapa? Karena tanah mereka belum tentu cocok. Kita harus kasih input pertanian yang banyak ya, pupuknya dan seterusnya. Karena tingkat keasamannya juga berbeda, dan hamanya juga berbeda gitu ya, dan seterusnya lah ya. Tapi intinya kenapa kita harus mengganti
budaya pangan yang sudah ada di situ dengan sistem pangan baru yang belum tentu kompatibel, cocok dengan alam dan budaya mereka. Dan yang nggak ditutup kan eksternalitasnya kan, cost-nya kan. Akhirnya kan ini persoalan lingkungan, persoalan ekonomi dan persoalan sosial gitu. Harus datangin transmigran, harus datangin orang dari luar. Kenapa nggak kita membangun pangan itu berbasis tadi ya keragaman alam dan budaya pangan yang berbeda. Taruhlah misalnya kayak di NTT. NTT saat ini sekitar 80-90% bahan pangannya harus didatangkan dari luar. Beras harus didatangkan dari luar. Kenapa? Karena memang alam mereka tidak kompatibel untuk membudidayakan padi secara intensif. Gitu. Apa yang terjadi? Kenapa? Karena pola hujan mereka relatif lebih rendah gitu. 2-3 bulan dalam 1 tahun dan setelah itu musim kering. Tetapi yang menarik bahwa masyarakat di NTT memiliki pengetahuan tradisional untuk beradaptasi dengan sistem kering itu gitu. Makanya di sana sebenarnya pola makanannya lebih beragam gitu ya. Ada umbi-umbian, ada kacang-kacangan, ada jagung, ada sorghum dan seterusnya gitu ya. Nah, adaptasi itu nggak pernah kita perhatikan gitu. Ketika kita mengganti dengan beras sebagai panganan pokok dan indikator kemiskinan dan seterusnya itu kalau sudah lepas dari pangan lokal gitu ya, akhirnya yang terjadi sekarang masyarakat NTT tergantung pada beras yang 80-90% harus datangnya dari luar, dari Jawa sama Sulawesi Selatan sebenarnya kan. Ya, ini kan terjadi ketidakadilan dan juga ketidakadilannya karena akhirnya mereka harus membayar harga beras yang lebih mahal dibandingkan misalnya di daerah Jawa gitu. Karena tadi pola konsumsinya diubah tanpa memperhitungkan kesesuaian dengan lahan dan budaya lokal mereka. Nah, itulah sebenarnya filosofi kenapa pangan lokal itu menjadi penting ya. Karena pangan lokal ini akan mendekatkan masyarakat dengan pangan yang bisa diproduksi, dibudidayakan, dan tumbuh di wilayah terdekat mereka gitu. Itu akan mengurangi rantai pasok sebenarnya, nggak perlu. Jadi kenapa nggak dikembangkan pangan lokal di situ? Dari sisi nutrisi, dari sisi nutrisi lebih pasti gitu ya, lebih terpenuhi dan dari sisi ekonomi juga kan, karena kan lebih dekat kan. Makanya itu sebenarnya kalau menurut saya kesalahan terbesarnya karena kita mau menyeragamkan pangan kita, sementara wilayah geografis dan budaya pangan kita tidak seragam dan justru itu kita ini negara kepulauan ya, yang kepulauan terbesar ya, bukan negara terestrial yang sama ininya gitu ya. Itu. Nah, ini kan ada program yang dari pemerintah gitu yang cukup masif gitu ya. Bisa jadi, menurut Mas Aik ini bisa jadi peluang untuk kembali ke pangan lokal atau justru malah semakin mendikotomi atau semakin menguatkan proses penyeragaman makan bergizi gratis. Itu kan nasional tuh. Dan itu kan pasti ngomong pangan, Mas. Iya, itu bisa menjadi dua sisi sebenarnya. Jadi MBK sebenarnya harusnya bisa menjadi peluang untuk mengenalkan kembali pangan bergizi yang baik, tetapi kalau dengan syarat basisnya tadi pangan lokal. Dia kalau sebenarnya ini harusnya saat ini kan yang terjadi pergeseran pola konsumsi yang sangat masif ya masyarakat kita karena tadi ya kesalahan pendekatan tentang pangan ya, bahwa asumsi bahwa pangan lokal itu lebih buruk dan kemudian orang kalau dulu kan kalau nggak makan nasi dianggap itu masih miskin gitu ya, belum makan dan seterusnya ya. Itu kan beras jadi komponen gaji pegawai negeri, tentara zaman dulu, tunjangan beras dan seterusnya, dan akhirnya terbentuk ya memang stigma ya bahwa di masyarakat di NTT misalnya itu kelihatan sekali kalau kita datang ke mereka orang luar gitu ya, mereka akan mencoba menyediakan beras dan beras putih yang itu sebagai simbol dari kemajuan. Oh ya Mas. Ya ada stigma gitu terhadap. Oke. Aku jadi ingat Mas cerita Mas. Jadi soal stigma yang kuat itu, saya misalnya aku pernah naik taksi gitu di Jakarta ya, sedang ngobrol pangan lokal nih, umbi-umbian dan sebagainya gitu ya. Terus tiba-tiba supirnya menyimak ternyata dia. Begitu kita selesai ngomong, supirnya nanya, "Bang, kalau kita makan ubi, kita makan singkong, kita kembali lagi dong ke zaman kegelapan." Ya. Nah, itu karena memang tadi ya, ada kesalahan kita dalam memahami pangan ya, yang kemudian seolah-olah pangan itu harus beras gitu ya, dan ini kesalahan yang menurut saya sangat sangat fatal ya, harusnya kita ubah gitu ya, bahwa misalnya kita ini baru bicara karbohidrat ya, belum lagi nanti protein dan macam-macam yang lain ya, bahwa
Padahal kalau kita bandingkan misalnya dari sisi nutrisi ya beras mungkin dalam beberapa hal dia punya kelebihan ya, keunggulan karena mungkin proteinnya juga baik gitu ya, nutrisinya juga baik dan bisa disimpan dengan waktu yang lama gitu ya. Tetapi kalau kita perhatikan sebenarnya dia juga nggak bisa mewakili semuanya, karena makanan yang terbaik itu sebenarnya makanan yang paling beragam ya. Tidak ada satupun makanan yang itu bisa memenuhi seluruh kebutuhan kita gitu ya. Dan kalau kita bandingkan misalnya beras dengan jagung gitu ya, proteinnya hampir sama, bahkan beberapa lebih baik jagung gitu ya. Jagung juga punya keunggulan yang lain gitu, dan seterusnya gitu. Intinya makan harusnya beragam. Persepsi bahwa beras sebagai indikator kesuksesan ekonomi itu jelas kesalahan yang atau kemodernan. Dan modernan itu kesalahan besar sebenarnya, dan itu harusnya sudah kita ubah gitu ya. Apalagi kalau kita bicara tentang iklim misalnya ya. Jadi beras ini salah satu komoditas pangan yang sangat rentan terhadap gejolak iklim sebenarnya, karena dia butuh cuaca yang relatif lebih stabil, rentan ketika El Nino, La Nina, atau banjir dan seterusnya. Dan sisi yang lain, padi yang diproduksi di sawah ya, terutama ya padi sawah itu emisi karbonnya juga paling tinggi gitu. Dia mengeluarkan metan dan seterusnya ya. Jadi kalau kita bicara iklim maupun kita bicara masa lalu, sebenarnya itu nyambung bahwa harusnya pangan kita tidak tertumbuh pada satu dua komoditas. Dan cuman sayangnya tadi stigma di masyarakat yang terbentuk lama bahwa indikator kemakmuran itu adalah makan nasi putih gitu ya. Ini yang harus kita ubah sebenarnya. Di banyak daerah pun tadi ada inferioritas pangan ya. Masyarakat lokal dia malu kalau dia masih mengkonsumsi pangan-pangan lokal. Nah, kembali lagi ke MBG, harusnya MBG menjadi momentum untuk membangunkan kembali kebanggaan masyarakat terhadap pangan lokalnya gitu, yang beragam tadi gitu ya. Jadi kalau misalnya di daerah NTT ya seharusnya ini momen untuk menggali kembali menu-menu lokal yang ada di situ gitu. Apa sih makanan lokal yang ada di sana ya itu yang kemudian dihadirkan kembali gitu ya, dengan komposisi nutrisi yang lebih seimbang gitu ya. Jadi misalnya di sana kalau ada jagung, apa salahnya jagung sama beras juga sama-sama gitu ya, hampir sama gitu ya, komposisinya bahkan dalam beberapa hal lebih baik beras ya, misalnya glikemiknya lebih rendah gitu ya, proteinnya di beberapa jenis jagung lebih tinggi gitu ya, dan banyak yang lain gitu ya. Kenapa enggak itu gitu ya yang menjadi momen untuk mengenalkan kembali pangan lokalnya, kayak di Papua misalnya. Kenapa enggak sagu menjadi basis ini ya, terutama kalau di daerah pesisir ya, di daerah atas kan dia umbi-umbian gitu. Oke, sagu mungkin proteinnya rendah gitu ya. Tetapi yang menarik kan gini ya, kita ketika membandingkan pangan itu jangan hanya komoditas persenya, jangan hanya misalnya bandingkan padi dengan sagu dengan jagung. Masyarakat kita gitu ya, tradisional kita itu memiliki pengetahuan untuk menyajikan dalam satu menu. Misalnya sagu itu proteinnya memang rendah, tapi orang Papua tidak akan makan sagu kosong. Dia akan makan sagu dengan ikan, papeda, kuah kuning, atau bahkan kalau di Merauke sagu sep ya, sagu dibikin kayak pizza dicampur dengan daging ikan. Karena itu pengetahuan mereka untuk menyajikan menu. Kalau dibandingkan satu menu sagu dengan tadi ikan dan seterusnya ya, tercukupin gitu ya, lengkap gitu ya, menu set lengkap gitu. Nah itulah menurut saya yang harus dilakukan. Jadi coba hadirkan kembali pangan lokal dengan perspektif gizi yang lebih seimbang dengan lebih lengkap gitu, dan itu menurut saya yang kuncinya. Kalau itu bisa dilakukan, itu MBG bisa menjadi ini yang itu baru dari sisi gizi gitu ya. Tapi kalau sebaliknya yang terjadi masih seperti sekarang, menunya diseragamkan gitu ya, dari Papua sampai Aceh suruh makan nasi yang belum tentu ada di situ. Nah itu malah justru akan memperparah krisis pangan kita kalau menurut saya. Apalagi kalau kemudian yang dihadirkan adalah menu berbahan gandum misalnya. Nah itu lebih bahaya lagi. Karena Indonesia gitu ya. Nah kita ini sekarang menjadi negara dengan impor gandum terbesar di dunia loh. Sekitar 10-11 juta ton per tahun. Dan itu terus tumbuh gitu ya. Sekarang gandum itu sudah 25% dan posisi pangan kita, dan itu berbahaya sekali kalau menurut saya. Bahkan impor gandum lebih tinggi daripada impor beras kita. Kita sekarang, kenapa kita impor beras ya? Karena memang tidak semua tempat di kita bisa cocok untuk ditanam padi gitu ya. Kenapa sih nggak konsepnya itu tadi ya, kembali lagi ya, beragam pangan lokal gitu. Dan kalau kita belajar misalnya kayak MBG, harusnya MBG mungkin perlu belajar dengan momentum untuk itu. Mungkin bisa belajar lalunya dari Brasil. Brasil itu pangan lokal. Menarik ya, Brasil itu
di mandatory undang-undangnya mengamanatkan anggaran untuk makan siang di sekolah itu 30% minimal itu harus digunakan untuk membeli bahan pangan lokal dari petani lokal situ gitu. Dan itu kan juga mengenerate ekonomi lokal ya. Jadi konsepnya desentralisasi mereka gitu ya. Jadi anggarannya diturunkan ke daerah untuk disesuaikan untuk membeli bahan pangan lokal yang dari situ. Kalau itu dilakukan menurut saya akan jauh lebih ini ya. Dan kembali lagi ya, MBG menurut saya pendekatannya harus lebih desentralisasi dan juga ini ya, yang juga sangat penting adalah membangun tadi sebenarnya literasi pangan sehat di masyarakat dan di komunitas gitu. Kalau sekarang kan anak-anak hanya dikasih makan ya, mungkin siang gitu ya, tanpa dibangun literasi yang memadai makan sehat itu seperti apa. Lah paginya, siangnya, sorenya, malamnya gimana gitu ya. Nah, yang harusnya dilakukan memang bukan hanya makan gitu, tapi perspektif mengenai literasi tentang pangan yang benar ini seperti apa sih gitu ya. Jadi sebelum makan ya dikenalkan dengan itu, kenapa harus makan itu dan tidak makan ini dan seterusnya. Itu yang mungkin yang masih absen ya di dalamnya. Dan literasinya juga dibalikan ke budaya. Di budaya, iya di setiap tempat bisa beda gitu. Makanya ukuran makannya jangan disamakan gitu ya. Dan itu tadi ya, misalnya kayak di NTT, kenapa kita nggak makan jagung aja gitu ya? Karena memang ini yang tumbuh di sekitar kita. Energi untuk menumbuhkannya lebih rendah misalnya gitu ya, dan rantai pasoknya lebih ini kan ironi banget ya. Saya beberapa kali ke NTT, masyarakat di sana misalnya dia nanam jagung gitu, jagungnya organik bagus gitu ya. Dia jual 1 kilo 5.000 sampai 7.000. Dia beli beras putih 17.000 per kilo. Itu kan nggak adil banget gitu ya. Kenapa nggak pangan lokal aja gitu. Itu tuh kemarin kalau di program kami gitu ya di Sumba Timur, kepala desanya ketika awal-awal MBG, memang kan MBG belum sampai ke desa ya waktu itu, belum dilaksanakan, tetapi waktu itu kepala desanya sudah komitmen, kami setuju MBG tetapi kemudian harus dikerjasamakan dengan orang lokal. Nah itu kan kebijakan yang sebetulnya memang jadi momentum untuk kalau memang benar dijalankan gitu ya, dan tidak harus mengikuti dari keragaman pangan. Tadi kan sebetulnya momentum untuk kedaulatan pangan juga untuk wilayah masyarakat gitu ya. Dan itu aku tertarik karena Mas Ai selalu menekankan tentang kedaulatan pangan, bukan ketahanan pangan. Itu tuh bedanya seperti apa Mas kalau perspektifnya Mas? Iya, kedaulatan pangan ini memang ini ya pendekatan yang mungkin relatif progresif dalam artian melihat pangan bukan hanya ketersediaan ya, tetapi juga sovereignty ya. Jadi berdaulat dalam arti bagaimana memenuhi pangan itu gitu ya. Jadi ada indikator, misalnya siapa yang produksinya, keadilan dalam produksi, dan bahkan kedaulatan dalam konteks budaya pangannya gitu ya. Jadi misalnya kalau untuk ketahanan pangan kan dia kan hanya mengukur misalnya yang penting pangan itu tersedia, bisa diakses ya oleh warga, entah dari mana asalnya gitu ya. Termasuk impor, kayak misalnya Singapura ketahanan pangannya bisa lebih tinggi dari Indonesia. Kenapa? Karena dia mampu untuk mengamankan pasokan pangannya gitu ya, walaupun dia nggak memiliki produksi yang memadai ya, misalnya hampir seluruh komoditas pangannya beli dari luar gitu ya. Tetapi menurut saya untuk Indonesia, negara yang sebesar Indonesia, kalau kita hanya menggunakan indikator ketahanan pangan tanpa memperhitungkan dari mana pangan itu dan bagaimana makanan itu diproduksi, menurut saya kita lebih beresiko. Karena tadi misalnya kita bisa memenuhi ketahanan pangan dengan impor beras, impor gandum, dengan jumlah penduduk kita yang demikian besar, dengan kepulauan kita yang sedemikian beragam. Kalau itu digantung dengan makanan yang harus dibeli dari luar, itu pertama cost juga sangat besar ya kalau kita tergantung impor ya, dan itu menjadi beban. Sekarang sudah terlihat sebenarnya salah satu beban anggaran kita adalah impor pangan sebenarnya. Karena kebijakan kita seperti itu ya. Nah, itu menurut saya kenapa nggak kembali pada kedaulatan pangan berbasis komunitas gitu, bahwa kenapa kita nggak mendorong tiap komunitas itu untuk mencoba berdaulat terhadap pangan dia gitu ya, berdasarkan tadi lingkungan yang spesifik dia. Mungkin kita bisa belajar salah satunya di Boti ya, masyarakat adat Boti di Pulau Timor ya, yang prinsip mereka adalah pangan yang makan yang dia tanam yang dia makan, dan itu harus beragam gitu. Ini menarik sekali sebenarnya Boti, mungkin kita bisa belajar kenapa kedaulatan pangan menjadi penting. Di Boti itu
Ini Boti ini kan di Kabupaten Timur Tengah Selatan ya. Di buku yang waktu itu saya tulis ya bersama teman-teman kemitraan itu sebenarnya kita sebutkan juga. Ini Kabupaten TTS yang tingkat stuntingnya salah satu yang tertinggi di Indonesia tahun 2022. Itu stuntingnya 45% di Kabupaten TTS. Tapi di Boti nggak ada kasus stunting di sana gitu. Dan hampir seluruh kebutuhan hidup masyarakat itu dari hasil mereka sendiri gitu ya. Dan tanahnya kering gitu sama seperti daerah NTT yang lain. Tapi mereka bisa memenuhi hampir seluruh kebutuhan pangannya sendiri dengan cara tadi dia menanam yang beragam gitu ya. Di situ ada bimbingan, dia nanam padi juga tapi enggak semuanya padi, ada jawabut, ada sorghum, ada jagung dan macam-macam yang lain dan bukan hanya yang mereka tanam dan sistemnya agroforestry ya. Jadi mereka ada tanaman tanaman keras, ada tanaman yang semusim dan itu menjadi bagian termasuk integrasi dengan ternak ya yang dimiliarkan gitu ya. Jadi mereka punya ternak sapi, babi, kambing dan cukup besar gitu ya yang itu menjamin pasokan pangan mereka gitu ya. Yang menarik bukan hanya produksinya tapi konsumsinya juga dijaga gitu. Jadi yang mereka makan adalah yang mereka tanam gitu ya. Hampir seluruhnya adalah produksi mereka sendiri gitu. Nah ini contoh yang menarik dan bahwa kedaulatan berbasis komunitas itu memungkinkan. Dan Boti itu saya membayangkan sebenarnya masyarakat kita di masa lalu ya seperti Boti gitu. Yang masing-masing memang berbasis adalah pada kedaulatan mereka sesuai dengan alam yang spesifik gitu ya. Kalau di daerahnya di situ memang yang tumbuh adalah jagung, sorghum dan seterusnya atau sagu dan seterusnya, ya jangan diubah dengan tanaman yang lain gitu ya. Ya kalau kita ke Boti, kita makan di situ bisa berganti-ganti tuh. Kadang-kadang menu dengan nasi, kadang-kadang menu dengan jagung, kadang-kadang bimbingan, pisang dan seterusnya gitu ya. Itu menurut saya prinsip yang contoh baik ya bahwa kedaulatan pangan dan bagian dari budaya juga ya. Jadi kalau di Boti akhirnya kita bisa lihat tuh bahwa pangan ya bukan hanya sekedar pangan. Di situ ada ritual, ada sistem kepercayaan, benih yang turun-temurun mereka wariskan, jaga dan seterusnya gitu ya. Nah ini yang menurut saya yang harus kita coba ini kan kembali ya bahwa kedaulatan pangan ya artinya memberi ruang pada komunitas untuk membangun sistem pangannya berdasarkan adaptasi lingkungan dia yang spesifik di situ gitu ya. Kalau itu sih kalau menurut saya. Ya. Tapi kalau misalnya akhirnya jadi ngomongin kedaulatan, artinya pangan itu tidak jadi ranahnya pertahanan dong, Mas. Karena sekarang kan ada dikotomi. Ya ini memang agak. Nah, itu gimana Mas melihat itu? Nah, tadi ya, ini memang di Indonesia ini saya juga lucu ya. Ketahanan pangan pun seolah ketahanan security itu dimaknai security tentara ya. Keamanan food security. Padahal sebenarnya food security sudah tadi ya, ketahanan pangan dalam konteks pemenuhan pangan ya yang tapi nggak tahu nih sekarang kita program-program pangan harus dikerjain oleh tentara, polisi dan seterusnya harus dipaksa dan makanya harus diseragamkan, dibuat sama gitu. Nah, kalau saya mungkin pada posisi yang justru sebaliknya itu justru akan berbahaya dalam konteks Indonesia yang beragam seperti ini gitu. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan menurut saya ya, kita harus mengembalikan sistem pangan kita berbasis pada keragaman Nusantara tadi. Bahwa alam kita itu beragam, budaya pangan kita beragam gitu. Jadikanlah itu sebagai kekuatan fondasi untuk membangun sistem pangan yang beragam dan berbasis komunitas tadi gitu ya. Di setiap tempat berbeda-beda. Kalau orang di Papua memang makannya seperti itu dan memang alamnya cocok untuk menumbuhkan itu gitu ya. Jangan dipaksa untuk berubah seperti orang di Jawa gitu. Susah gitu. Kita akan butuh energi yang besar untuk menghasilkan padi dan mungkin bahkan mendatangkan orang Jawa ke sana gitu untuk menanam padi dan itu menjadi masalah sosial kan akhirnya kan konflik dan seterusnya gitu. Kenapa nggak memberi ruang misalnya kayak di NTT lah ya, beberapa tahun yang lalu misalnya ada program food estate jagung di Pulau Timur ya di Belu itu misalnya dan juga di tempat lain di NTT gitu. Dipaksa orang Timur untuk menanam jagung bahkan padi secara intensif setahun 3 kali. Impossible. Hujan mereka sedikit. Akhirnya kemudian dibangun infrastruktur embung gitu ya. Ada bendungan-bendungan kecil di sana gitu ya. Dianggap itu nanti untuk mensuplai air bagi bangsa. Yang terjadi ketika kami datang di daerah Belu ya, sekitar 2 tahun yang lalu ya. Akhirnya apa? Potensi jagungnya itu harus disiram pakai air yang dibeli air tangki ditangkan dari luar gitu. Kosnya mahal banget gitu. Gak masuk akal bagi petani.
untuk minum aja mereka susah gitu. Sulitan. Jadi kalaupun bangun bendungan di situ, bangunlah untuk penyediaan air minum gitu. Jadi lalu bagaimana ya? Biarkan masyarakat di sana beradaptasi dengan sistem pertanian yang memang tahan kering itu gitu ya. Ya udahlah, kalau memang misalnya daerah situ hanya bisa untuk tumbuh jagung sekali, ya nggak apa-apa jagung sekali. Tapi selain itu sana umbi-umbian misalnya. Di banyak sekali umbi-umbian di masyarakat NTT, bahkan juga kacang-kacangan ya. Yang itu memang bisa tumbuh baik di saat-saat musim yang kemarau. Umbi-umbian lokal endemik di daerah situ gitu ya. Itu justru paling bagus dipanen di musim kemarau misalnya ya. Misalnya kayak di Sumba itu ada luwa ular yang gedenya sebesar orang gitu. Makanya disebut ubi manusia gitu. Itu dipanen ketika musim kemarau, tapi sayangnya itu nggak dihargai lagi sebagai sumber pangan. Dan ada juga banyak makanan misalnya kalau kayak di di Sumba Timur itu ada obat beracun itu ya, misalnya gadung. Iya, kalau orang Jawa bilang gadung gitu. Dan ini menarik kan, masyarakat lokal yang beradaptasi dengan itu gitu, mereka bisa menghilangkan racunnya. Termasuk di NTT. Di NTT itu banyak sekali kacang-kacangan yang sebagian besar itu beracun gitu ya. Ada belasan ya kacang-kacangan yang itu beracun, tapi masyarakat lokal memiliki pengetahuan untuk menghilangkan racunnya ya, direbus sampai 10 kali dan dibuang airnya ganti dan sebagainya. Itu kan pengetahuan gitu. Dan kacang-kacangan itu kan bagus sekali proteinnya gitu ya. Kenapa nggak menjadi sumber ini? Jadi saya selalu mengkritik seperti ini sebenarnya. Banyak orang menganggap misalnya daerah-daerah seperti NTT atau daerah Papua itu daerah yang kurang pangan. Enggak, kalau menurut saya. Ya, kita salah tuh. Salah kalau kurang beras ya. Tapi kurang pangan enggak gitu. Kalau pangan itu dimaknai beras, orang NTT defisit beras, orang Papua defisit beras. Tapi kalau dimaknai dengan pangan, itu enggak akan kekurangan pangan. Karena di sana bahkan kayak di NTT ya, kita kan hanya mengira bahwa sagu itu hanya ada di Papua. Kalau kita bicara karbohidrat ya, bahkan di Pulau Timur itu ada sagu dan bahkan mereka memiliki teknologi tradisional menghilangkan sagu. Pohon gewang itu palmae ya, sejenis palmae yang biasanya tumbuh di daerah sekitar pantai yang kering tuh. Itu masyarakat di Pulau Timur itu memiliki pengetahuan untuk mengolah gewang tadi atau gebang ya dalam bahasa itu menjadi putak dan menjadi sagu sebenarnya. Mirip sagu seperti sagu di Papua gitu ya, kabilan ya dari palmae dia mengekstrak itu teknik. Dan jadi kalau saya bilang, dan ini tanaman yang tumbuh endemik alami di sana ya, kalau kita bicara pangan, dan itu menjadi bagian budaya pangan dulu mereka juga. Gitu. Sayangnya memang ditinggalkan karena tadi ya, konsepsi bahwa pangan lokal seolah kuno, terbelakang. Belum lagi kita bicara umbi-umbian yang lain. Jadi bukan karena mereka kurang pangan, tapi pandangan pangan yang salah, yang ukurannya tadi disempitkan harus beras, harus apalagi sekarang nih, harus ayam, harus susu misalnya dan seterusnya. Nah itu yang menurut saya yang salah. Harusnya kita explore apa makanan lokal yang memang ada di situ yang kemudian menjadi bagian dari tradisi itu, lalu kemudian pengetahuan baru yang ada, teknologi pangan, teknologi gizi mengoptimalkan itu, menyajikan menu set yang sesuai standar kesehatan kalau menurut saya. Jadi dan itu perlu belajar dari pengetahuan tradisional, pengetahuan lokal, dan biar tadi kita kembali ke persoalan kolonialisasi pengetahuan juga. Jangan menganggap bahwa apa yang dimiliki masyarakat tradisional, masyarakat adat itu selalu tertinggal dan tidak kompatibel. Jangan-jangan malah sebaliknya gitu. Mereka sudah punya, tapi kita abaikan gitu. Karena tadi contohnya kan jelas sekali di Putih gitu. Ada nggak daerah bahkan di perkotaan kita yang paling modern sekalipun yang bisa memenuhi hampir seluruh pangannya dan bahkan bisa nggak ada kasus stunting seperti itu. Mereka bahkan ya untuk nanam untuk bikin kain tenun juga mereka tanam kapas sendiri. Hampir seluruhnya mereka dibudidayakan sendiri. Berarti sebenarnya pangan lokal Mas bisa jadi salah satu kekuatan fundamental untuk Indonesia menghadapi dampak perubahan iklim kalau misalnya kita ngomong. Ya, kalau menurut saya malah justru itu. Ya, jadi banyak sekali kalau kita bicara jenis pangannya ya. Banyak sekali sumber pangan kita yang endemik di daerah kita di Indonesia itu sebenarnya memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik kalau kita bicara iklim. Contohnya sagu aja misalnya. Sagu ini kan tanaman yang tidak dipengaruhi oleh musim. Ya misalnya ya kan dia akan ada terus kan sepanjang tahun, sepanjang ini tinggal panennya secara berkala ya. Setelah umur 10 tahun dia ditebang, nanti tumbuh lagi dan seterusnya ya. Jadi dan nggak ada pengaruh musim hujan, musim panas ya. Sukun misalnya, saya kebetulan lagi riset dan lagi menulis buku tentang sukun. Sukun itu
banyak studi ya yang dilakukan ya di luar teman-teman di Pasifik banyak lebih progresif mengenai itu. Dan ini tanaman endemik kita sebenarnya yang mengintroduksi dan melakukan pembudidayan awal sukun itu memiliki daya tahan yang jauh lebih baik ketika bumi memanas gitu ya. Ketika setiap kenaikan suhu 1 derajat itu akan terjadi penurunan produksi padi secara signifikan sebenarnya dan tanaman-tanaman biji-bijian yang lain. Tapi sukun relatif dia masih bisa bertahan bahkan ketika kenaikan suhu itu udah banyak risetnya gitu. Dan kita tahu sukun memiliki karbohidrat setara beras sebenarnya dengan tambahan berbagai macam zat gizi yang lain yang sebenarnya sangat baik. Tapi kita kan nggak melihat itu gitu ya, mengabaikan belum lagi tadi jejak emisinya yang sebenarnya lebih kecil. Kayak sukun, sagu, ini kan tanaman tahunan ya. Artinya ketika ditanam sekali, dia bisa memproduksi sampai taruhlah kalau sukun itu sampai 50 tahun dia masih akan berproduksi. Dalam 1 tahun dia produksinya bisa sekitar 200 kg setara karbohidrat misalnya ya, dan kan sekitar 200 buah dia dalam 1 tahun dengan 2 kali musim misalnya. Itu kan sekitar 200 ini ya, 1 pohon gitu bayangkan gitu. Dan tidak perlu input pertanian, tidak perlu kita keluarkan gitu. Kita seringkali lupa ketika memproduksi padi misalnya, berapa input pertanian yang kita keluarkan? Subsidi untuk pupuk per tahun kita berapa? 40 triliunan. Dan itu dari mana? Bahan bakar fosil juga. Kenapa kita nggak mencari sumber-sumber pangan yang efisien, yang juga menghasilkan pangan dengan kualitas yang baik, dengan ya salah satunya tadi saya bilang ada sukun, ada umbi-umbian yang sangat beragam. Hampir semua umbi-umbian kita ya, umbi-umbian endemik lokal. Itu kebanyakan nggak perlu input pertanian sebenarnya. Tapi kita nggak menghargai itu sebagai sumber pangan, dan mungkin juga tertinggal dalam hal pengolahan hasil pangannya ya. Kita nggak. Padahal sukun ini potensial banget ya, dia bisa dibikin tepung juga sukun. Kalau itu dioptimalkan bisa mengurangi impor gandum sebenarnya. Sagu juga bisa dibuat tepung sagu gitu ya, yang dengan kualitas yang bisa lebih baik ya, tanpa gluten ya. Jadi bukan hanya iklim tapi sebenarnya potensi ekonomi, potensi ini. Cuma memang nggak dikembangkan dan kita nggak menganggap itu sebagai aset yang berharga untuk diinikan ya. Kenapa kemudian malah subsidinya adalah subsidi untuk sekali lagi ya untuk pupuk yang belum tentu juga sebenarnya ke petani gitu ya. Lalu juga kenapa harus misalnya bahkan subsidi gandum ya dengan biaya impor yang rendah ya. Bahkan gandum itu puluhan tahun tanpa biaya impor ya masuk ke Indonesia, yang menyebabkan harga bisa sangat murah dan mengalahkan tepung-tepung lokal yang baru belakangan kan ada biaya impornya. Dan ini juga menurut saya persoalan politik pangan ya, perspektif pangan dari kebijakan kita yang menurut saya memang harus dikoreksi. Dan pangan roti juga menaik kayaknya. Nah, pasti. Sekarang kita udah sekitar 25%, bahkan mungkin sekitar 28% komponen karbohidrat kita itu dari gandum. Dan itu 100% impor. Itu kan ngeri banget gitu. Jadi bayangkan 25% pangan pokok kita harus didatangkan dari negara lain yang ketika terjadi gejolak geopolitik kayak misalnya kemarin impornya kan dari ini ya sekarang Ukraina dan jadi perang, harganya bisa naik. Dan juga nanti kalau semakin intens perubahan iklim, negara-negara itu lebih ini ya menahan ini menjadi masalah gitu ya. Jadi menurut saya ya dari sekarang kita harus menggali sumber pangan kita yang memang ada di tempat kita, dioptimalkan, termasuk pengolahan hasil pangannya juga dioptimalkan. Anggaran negara harusnya dipakai untuk itu tuh, untuk menggali, mengoptimalkan, meriset tentang itu, R&D-nya dikembangkan, bukan hanya produksi tapi terutama pasca produksinya gitu ya, dan pengolahannya juga gitu ya, bagaimana biar anak-anak ini kan problemnya anak-anak kita sekarang lahir dan besar tanpa mengenali kembali pangan-pangan lokalnya dan ininya ya, mungkin lebih familiar anak-anak makan roti dibandingkan makan sukun. Padahal jauh banget gitu ya. Kayaknya MBG-nya ada rotinya juga. Nah, ya MBG seringkali ada biskuit kan, ada roti. Nggak ada kayaknya, belum pernah aku lihat MBG ada sukun ya. Atau ada ubi-ubian, ada ulat sagu gitu ya. Ya, itu ulat sagu sebenarnya kan bisa diolah lagi ya menjadi diekstraksi. Jadi sebenarnya kalau ngomong dampak perubahan iklim gitu ya, harusnya yang dicari solusinya adalah ke dalam ya. Karena kita punya sejarah panjang dan punya pengetahuan panjang ke
situ ya Mas, atau ya ke dalam ya keluar ya, tapi ke dalam artian di dalam sendiri banyak sekali gitu ya potensi yang selama ini kita abaikan gitu. Ada sekarang kayak tadi ya yang saya bilang Sukun ya, beberapa riset itu banyak sekali tuh sudah mention bahwa Sukun ini salah satu sumber pangan masa depan gitu ya untuk menghadapi iklim gitu, jurnal-jurnal ilmiah, dan bahkan itu sekarang menjadi superfood loh, bahkan makanan yang sehat juga dikenalkan di dunia di luar di Indonesia gitu ya. Kita sendiri sampai sekarang belum tuh menyimak itu. Makanya memang kuncinya kalau saya bilang kalau iklim itu kuncinya ya tadi ya, kita harus menggali kembali kira-kira dan berubah ya, karena situasi ke depan mungkin bisa jadi berbeda dengan saat ini gitu. Saya bayangkan kalau iklim suhu naik terus gitu ya, kita harus kuncinya adalah kita harus menyiapkan sedemikian banyak sumber pangan yang memang adaptif terhadap perubahan itu kan. Ketika suhu semakin panas, ketika suhu semakin naik, tanaman apa yang kira-kira bisa bertahan, yang input pertaniannya paling kecil, sumber energinya paling kecil untuk menumbuhkannya, yang bisa produktivitasnya baik gitu ya. Nah itu, dan itu banyak di sekitar kita sebenarnya yang punya potensi, tapi kita selama ini nggak sampaikan. Misalnya ada riset yang menarik ya. Misalnya ketika El Nino kuat yang waktu itu memicu kebakaran kuat tahun 2015 ya, kalau nggak salah 2015 ya 2015an ya kalau kebakaran hutan juga terjadi di banyak tempat, salah satunya di Papua ya. Itu ada riset yang menemukan bahwa umbi-umbian lokal di Papua itu memiliki daya tahan terhadap El Nino yang sangat kering itu ya sebenarnya. Dan itu juga sebenarnya di hampir seluruh wilayah kita itu ada itu tuh umbi-umbian yang sangat tahan terhadap kekeringan. Tapi kita nggak melihatnya itu sebagai sumber pangan yang kemudian dikembangkan ya. Bagaimana kemudian ya tentu saja ya kalau pangan lokal itu kan salah satu kendalanya karena dia disajikan ya hanya itu aja gitu. Karena kita nggak pernah ada keseriusan untuk mengembangkan itu menjadi sumber pangan gitu. Yeah, riset dan developmentnya ya. Kayak Sukun aja lah misalnya gitu ya kan. Saya belum melihat ada industri yang juga melirik Sukun sebagai sumber tepung ya yang secara serius dikembangkan. Padahal potensinya luar biasa. Sagu aja gitu ya. Ya dulu pernah ada tuh industri sagu ya di Papua gitu ya. Akhirnya nggak bertahan lama ya, nggak bertahan ya karena sulit ya bersaing sama terigu, sama yang nggak ada support dari negara, subsidinya tidak dipakai untuk itu. Ya, karena memang R&D-nya juga mesti sangat turun. Dan bicara memilih pengetahuan lokal kan sebenarnya masyarakat adat ya, gitu ya. Dan perempuan. Mas Arik melihat ini seperti apa kondisinya gitu ya. Sebenarnya kan masyarakat adat kan tadi ya semakin beragam ekosistem, semakin beragam pulau dan sebagainya juga dihuni oleh masyarakat adat yang beragam, yang punya pengetahuan lokal dan punya perannya masing-masing untuk bumi dan menjaga iklim gitu. Ya, salah satu ciri khas yang menarik dari pengetahuan lokal masyarakat adat itu kan makanya pengetahuannya lokal ya, karena memang pengetahuan itu lahir dari adaptasi terhadap lingkungan lokal spesifik mereka yang itu mungkin di tiap tempat bisa jadi berbeda-beda gitu. Nah, dan di situ menarik ya kalau kita perhatikan ya, misalnya contoh di Baduy itu mungkin ada perbedaan dalam mereka beradaptasi dalam konteks sistem pangannya ya, karena lingkungannya berbeda gitu ya. Misalnya kalau di Baduy ya mereka beradaptasi dengan tanam padi ladang yang sangat banyak disimpan di lumbung mereka dan seterusnya. Di Boti dia adalah menanam beragam tadi ya, yang tanaman-tanaman yang tahan di lahan kering gitu ya, sistem agroforestry dengan ternak dan seterusnya gitu ya, itu mereka kembangkan gitu. Nah di sini juga tetapi ada beberapa nilai-nilai yang cenderung universal di sana. Biasanya di masyarakat adat dia akan selalu menjaga alam ya, jadi dia selalu menerapkan sistem budidaya yang biasanya lestari ya. Makanya kalau kita lihat hampir sama tuh orang Baduy, orang di di Boti, yang di NTT sama di Jawa, bahkan di mana tuh di Sulawesi, di mana-mana dia pasti pakai organik, pakai benih yang akan terus dia jaga gitu. Dan kemudian di dalam sistem pertanian juga ada sistem kepercayaan dalam mulai dari buka lahan, tanam dan seterusnya. Itu pasti ada proses ritualnya dan seterusnya ya. Itu kan universal value bahwa makanan, produksi pangan itu harus menjaga alam lestari, juga menjaga tradisi gitu ya. Dan keterlibatan perempuan di dalam banyak adat ini kalau kita perhatikan
itu rata-rata peran perempuan di dalam produksi sistem pangan itu sangat kuat sekali gitu ya. Jadi kalau misalnya di Bauti ya yang menjaga lumbung, yang menjaga benih, bahkan yang porsi makanan yang disiapkan sepanjang tahun itu mereka yang menentukan, yang mengelolanya gitu ya. Di banyak masyarakat adat yang lain seperti itu sebenarnya. Jadi tadi selain lokal ada universal value yang kita bisa belajar sebenarnya bagaimana sistem pangan itu beradaptasi dengan lingkungan tanpa harus ekstraktif ya. Jadi mereka memperhitungkan keberlanjutan kan. Jadi makanya kenapa agroforestry? Kita bisa belajar dari masyarakat adat. Sekarang mungkin disebutnya agroforestry. Mereka udah dari dulu gitu ya menciptakan sistem tanam yang berbagi antara hutan dengan pangan gitu ya. Dan bagaimana kenapa kemudian memilih sistem pangan yang organik gitu ya. Karena mereka menjaga produksi tanpa harus merusaknya gitu. Kita bisa tanya lah hampir semua masyarakat adat, dia pasti akan menggunakan prinsip-prinsip itu. Sistem pertanian yang ramah lingkungan, sistem pertanian yang juga memperhitungkan bagaimana pengelolaan air yang baik gitu ya. Jadi dia nggak hanya asal rusak. Nah, itu sih kalau menurut saya yang harus kita indikan ya. Jadi kembali lagi kita harus melihat masyarakat adat ini kan ingin tas zaman ya. Mereka beradaptasi terhadap lingkungan itu ribuan tahun, bahkan puluhan ribu tahun gitu ya, kalau dalam konteks yang di Papua gitu. Mereka punya sesuatu dong, pasti beradaptasi terhadap itu gitu. Mereka punya cara hidup, bahkan cara mengelola lahan, cara membagi ruang, cara mana daerah konservasi, mana daerah yang boleh dibudidaya. Kita boleh lihat lah, semua masyarakat pasti punya itu gitu. Kenapa itu nggak pernah dihargai sebagai satu pengetahuan yang eksis? Kenapa negara kemudian menganggap bahwa semua diambil alih dan kemudian seolah-olah dipaksa untuk mengikuti itu yang seragamkan yang belum tentu itu kompatibel di situ. Termasuk sistem pangannya gitu. Kenapa kita nggak bertanya gitu ke mereka dan justru mengembracing ya, mengembangkan berbasis mereka gitu ya. Jadi dialog itu di situ tuh pentingnya itu. Jadi dialog yang setara gitu. Yang saya bilang ya saya bukan menutup perubahan, artinya harus menunggu seperti itu terus, harus enggak. Jadi kalaupun ada pengetahuan baru yang menghargai pengetahuan yang sudah dibangun masyarakat adat. Misalnya mereka punya bahan baku tadi apa? Misalnya sagu, sukun. Coba deh pengetahuan baru itu bagaimana membuat lebih awet misalnya, atau lebih tahan lama, atau lebih variasi pengolahan dan macam-macam yang lain gitu ya. Jadi itu sih kalau menurut saya. Jadi bagaimana kemajuan itu berbasis pada penghargaan terhadap nilai-nilai budaya lokal yang ada dan kompatibilitas dengan memang lingkungan spesifik yang ada di situ gitu. Jangan ujuk-ujuk dipaksain misalnya di tempat itu yang dia secara alami memang nggak tumbuh, itu nggak ada budaya, itu dipaksa komoditas baru gitu. Tadi cetak sawah di Merauke itu contoh paling vulgar menurut saya, pengabaian terhadap pengetahuan lokal masyarakat dan pengabaian terhadap lingkungan lokal yang memang nggak sesuai dengan itu gitu. Jadi, kenapa imajinasinya kita harus seragam, semua harus makan beras gitu? Apa ininya gitu ya? Apa nilai lebihnya ketika semua orang Indonesia makan beras? Enggak juga. Kenapa enggak? Tadi kembalilah pada penghargaan bahwa anugerah terbesar kita itu keberagaman gitu ya. Kita nggak ada loh negara lain yang memiliki keberagaman sebesar kita sebenarnya. Jadi hargailah itu sebagai satu yang kita punya gitu. Kalau ini tadi sudah berbicara masyarakat adat nih Mas. Jadi kalau dalam kami kan juga punya banyak cerita gitu ya, terutama tentang perempuan adat ya. Misalnya saja mereka menjaga juga sebagai bagian dari penjaga kearifan lokal mengenai tanaman-tanaman endemik itu tadi, kemudian termasuk benih-benih, menjaga pengetahuan dan transfernya gitu kan. Nah, kemudian ketika datang penyeragaman ini gitu ya, kan akan hilang itu fungsi-fungsi itu. Misalnya saja sudah tiba-tiba mereka yang terbiasa ke ladang kemudian sekarang harus berganti dengan sawah jadi padi gitu ya. Kemudian ada makanan-makanan yang tadi juga dibilang beralih tuh. Dan sekarang bahkan di Mentawai kemarin kebanyakan anak-anak makannya itu makanan-makanan instan gitu ya. Terus yang menghasilkan juga plastik-plastik juga dampak dari makanan-makanan instan itu gitu ya. Akhirnya kontrol orang tua dalam hal ini ibu ya yang biasanya memberikan makan gitu ya, mengelola makan di dalam rumah tangga, akhirnya dia kehilangan itu gitu. Akhirnya ya udah ada yang instan aja tuh.
gitu. Kalau menurut Mas Ari gimana nih? Ya, itu yang sering tidak disadari, harga dari ini ya, harga dari perubahan atau kadang-kadang disebut modernitas ya. Padahal sebenarnya itu bukan kemajuan gitu ya. Kalau kita lihat saya kembali menjadi contoh di Boti ya. Boti menarik karena misalnya kalau kita lihat pengelolaan di sana hampir nggak ada sampah plastik. Kalau teman-teman datang ke Boti, susah tuh kayak kenapa nggak ada sampah plastik? Karena seluruh kebutuhan ininya diproduksi di tempat mereka. Bahkan sabun untuk cuci rambut aja mereka punya sendiri dari tanah liat ya. Nggak perlu mereka beli saset sampo atau ini ya. Dan misalnya mereka nggak perlu harus ke pasar beli beras dengan kantong plastik dan seterusnya. Even kalau di Boti bahkan bantuan beras saja ditolak gitu ya. Mereka nggak mau dibantu dengan beras karena bagi mereka bisa memenuhi pangan sendiri gitu. Dan ini juga mungkin spirit yang menarik ya, bahwa kalau kita belajar dari Boti, kita juga bisa belajar bagaimana kedaulatan itu diterapkan ya. Karena bagi mereka bantuan itu melemahkan mereka untuk berjuang beradaptasi di lingkungan itu. Makanya mereka saya ingatkan dulu salah satu program teman-teman kemitraan kan membantu mereka untuk meminta dikeluarkan dari kakak miskin biar mereka nggak dapat bantuan gitu ya. Dan ya kan itu kan salah satu bentuk yang menurut saya luar biasa gitu. Mereka nggak mau di stigma sebagai orang miskin dan butuh bantuan beras. Kalau kita bawa raskin ke sana pasti akan ditolak ya, karena mereka walaupun daerah mereka kering, mereka bisa memenuhi pangan sendiri dengan kualitas yang lebih baik gitu ya. Jadi kembali ke tadi ya, menurut saya coba deh lihat bagaimana masyarakat adat itu menjaga sumber hidup mereka, ruang hidup mereka dengan prinsip-prinsip yang luar biasa gitu ya. Nah ini nggak pernah dilihat gitu. Termasuk tadi bagaimana peran perempuan di situ ya dalam menjaga sistem pangan, sistem ruang mereka gitu. Dan termasuk menjaga tradisi mulai dari benih, termasuk pola konsumsi. Itu kan seolah harus ini ya, tiba-tiba kemudian ada program ya kayak misalnya kenapa kemudian MBG menurut saya bisa menjadi berbahaya ketika tidak memperhatikan konteks lokal atau berdialog dengan komunitas lokal gitu ya. Dan terjadi bahwa seolah-olah negara menentukan standar makanan bergizi itu seperti ini di setiap tempat yang sama. Bagaimana kemudian ibu-ibu tadi yang dia sebenarnya memiliki pengetahuan yang itu dijaga turun-temurun, bagaimana menu yang baik untuk anak-anak, menu yang sehat dan seterusnya gitu ya. Runtunglah itu nanti sistem kepercayaan lokal yang sudah mulai dan mulai runtuh. Kalau kita datang di banyak tempat itu sudah mulai terjadi kan, masyarakat lokal inferior dengan pengetahuan lokal dan pangan lokalnya. Dan ini seringkali juga terjadi karena interaksi yang salah dengan pendatang ya, atau orang luar, bahkan kadang-kadang even teman-teman para pendamping atau CSO yang datang gitu. Saya seringkali mengkritik gini nih, misalnya ya mau ke pedalaman entah di Mentawai, entah di Kalimantan, entah di mana. Ini kadang-kadang kalau pendamping datang, dia membawa rokok, membawa mie instan, membawa biskuit untuk kemudian dibawa ke ibu-ibu di sana. Tolong dong masakin ini gitu, ketika ada pertemuan, ketika ada ini gitu. Nah itu akhirnya kemudian masyarakat lokal atau berpikir oh iya ya, kalau orang luar ya nggak mau makan kita gitu ya. Jadi nanti ketika ada orang luar datang, maka dia akan mencoba mencari mie instan, mencari telur, mencari ayam. Anak-anak akhirnya ikut makan itu. Karena ini interaksi yang menurut saya hegemoni tadi yang salah gitu. Yang dulu oleh negara, kadang-kadang sekarang oleh kita juga dan seterusnya gitu. Nah itu yang harus kita perhitungkan gitu ya. Saya ada pengalaman gini ya. Waktu itu di Sumba Timur ya sama teman-teman di sana ya. Waktu itu nginep di rumah kepala desa gitu. Hari-hari pertama selalu disediain nasi putih tuh. Ya biasa gitu. Karena apa? Padahal saya tahu nasi putih ini harus beli dia dari luar karena wilayahnya kan di Muramba itu kan daerah kering ya, di atas bukit lagi ya. Pasti padinya hanya sedikit lah. Dia harus beli gitu. Nah, waktu itu saya bilang sama Pak Desa. Pak Desa, saya just pengen makan apa yang Bapak makan gitu. Nah, dia kemudian cerita bahwa bagi mereka malu kalau ada tamu datang tapi tidak ada nasi putih gitu ya. Dianggapnya nanti kalau kami sediain singkong, sediain nasi jagung,
itu tidak menghargai itu tampung. Karena tadi terbentuk stigma inferioritas yang di masyarakat lokal bahwa pangan lokal mereka itu tadi ini indikator miskin, indikator orang tidak mampu kalau masih makan pangan lokal gitu. Dengan berbagai cara mereka nyediain beras putih yang itu harus beli gitu. Yang tadi dia menjual jagung 5.000, 7.000, beli nasi 17.000, 15.000 gitu. Nah, ini yang menurut saya menjadi masalah gitu, stigma yang salah, yang ini yang harus diubah sebenarnya, bahwa makan jagung sama makan nasi ya sama aja sih, nggak masalah. Bahkan dari jagung, kalau punya umbi makan umbi gitu ya. Jadi ini menurut saya PR terbesarnya, dan harusnya saya nggak tahu tuh, saya sangat tidak percaya kita akan bisa swasembada beras gitu ya. Kalaupun iya, itu cost-nya sangat mahal sekali. Dan pasti nggak akan bertahan lama. Kita lihatlah ya, sejarah 30 tahun Orde Baru, dia hanya swasembada dalam tanda petik swasembada beras kan sekali ya, tahun 84. Itu pun setelah itu impor besar-besar lagi. Dan ada yang juga yang terjadi yang mungkin kita agak luput ya, swasembada beras 84 itu diantaranya juga ditopang dengan mulai masuknya terigu ya, yang itu dulu terigu itu dijadikan Orde Baru sebagai salah satu substitusi pangan sebenarnya, diversifikasi pangannya dengan terigu gitu ya. Dan ini menjadi masalah gitu. Kita seringkali ngomong soal swasembada beras, tapi tidak memperhitungkan berapa persen diantaranya dari terigu, komponen karbohidrat kita gitu ya. Nah, kalaupun kita paksa itu, saya nggak percaya bahwa kita bisa swasembada beras. Kalaupun ya, cost-nya akan sangat mahal. Kalau menurut saya harusnya kalau yang kita kejar adalah swasembada pangan. Dalam artian pangan tidak hanya beras gitu. Jadi kalau di daerah yang penghasil umbi, penghasil jagung, kembalikanlah ya ke keragaman sumber pangan yang berbeda. Kayaknya udah pada lupa. Itu lupa gitu. Karena tadi Kita mau balik ke lokal, mereka sudah lupa yang lokal. Karena nggak kenal lagi gitu. Bagaimana umbi Indian, bagaimana mungkin bahkan nggak menghargai itu sebagai sumber pangan gitu. Itu bahaya sekali sih sebenarnya kalau menurut saya. Tidak lagi soalnya anak makan tebu juga pinggir jalan. Ya. Makan ganyong, gembili, uwi gitu, Garut gitu, nggak tahu lagi gitu. Bahwa kita punya banyak sekali sebenarnya. Keragaman sumber pangan kita itu ya tinggi sekali lah. Bukan hanya keragaman hayati, tapi edible biodiversitas kita itu juga tinggi banget sebenarnya. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya Mas, karena ternyata kita udah panjang banget ya. Memang kalau ngobrol sama saya itu nggak pernah bisa sejam gitu nggak bisa, pasti panjang. Tapi harus diakhiri sih misalnya. Pertanyaan terakhir gini Mas, tadi kan sebenarnya ada apa ya, cara pandang yang berbeda ya. Jadi kayak pemerintah tuh menganggap harus keseragaman gitu, sementara itu punya dampak terhadap mematikan potensi pangan lokal, potensi diversifikasi, bahkan potensi budaya yang kemudian tumbuh dari pangan-pangan itu. Nah, untuk menjadikan masyarakat adat dilihat sebagai subjek dalam pembangunan negara ini, apa yang harus dilakukan? Ya memang mau tidak mau harus mengubah paradigma pembangunan ya, dan ini bukan hanya persoalan pangan ya, saya pikir juga persoalan tanah, persoalan wilayah, peran masyarakat adat diakui dan dihormati dalam konteks negara ini itu menjadi vital ya. Undang-undang masyarakat adat dan pengakuan terhadap hak masyarakat adat terhadap peluangnya, termasuk sistem pangannya itu memang harus kembali. Jadi negara ini kan sebenarnya kan meneruskan seperti yang saya bilang tadi ya, meneruskan pola kolonial gitu ya, termasuk dalam konteks sistem pangannya, pengelolaan hutannya, pengelolaan tanahnya. Nah ini yang menurut saya yang harus diubah ya. Jadi bagaimana mengembalikan kembali menghargai kembali masyarakat adat, masyarakat lokal yang dia bahkan sudah beradaptasi, sudah hidup prakolonial gitu. Makanya ya kita harus melakukan dekolonialisasi dalam banyak hal ya, termasuk tadi mulai dari bencana, mulai dari sistem pangan kita gitu ya. Ya kita harus kembali lagi, jangan-jangan memang kita perlu belajar, bahkan bukan jangan-jangan, memang harus belajar kembali dengan masyarakat adat yang terbukti dia justru lebih adaptif terhadap perubahan, dan justru sebaliknya gitu ya. Jadi yang terjadi saat ini, kenapa kita menjadi yang rentan pangan ya, kalau saya bilang kita kerentanan pangan masih sangat tinggi ya, karena kita meninggalkan sistem pangan yang sebenarnya sudah ada gitu ya, yang menurut saya itu sudah lebih adaptif, lebih baik yang pernah ada gitu, tidak pernah kita lihat gitu. Nah itu mau tidak mau harus itu pengakuan terhadap masyarakat adat
pengakuan terhadap sistem pangan masyarakat adat itu juga artinya menuntut pengakuan terhadap ruang hidup masyarakat adat. Sistem agraria juga harus diubah. Ya, undang-undang masyarakat adat itu harus diakui dengan memperhatikan tadi ya hak masyarakat itu. Jadi perubahan mendasar dalam itu sih. Kalau aku tidak ada pertanyaan lagi sih, Mas. Sudah cukup overwhelmed gitu sama tadi, jadi refleksi terhadap pendekatan pendampingan kita gitu ya. Katanya terima kasih juga gitu karena kita jadi banyak belajar, karena untuk isu ketahanan pangan terus terang kita memang juga sudah banyak melakukan gitu ya, terutama Mas Arief juga banyak pembelajaran gitu. Ya mungkin kedepannya kita memang perlu lebih sering lagi diskusi-diskusi tentang ini. Itu tadi Mas, apa yang local knowledge tentang pangan tadi memang perlu diberikan lagi kan. Oke, Mas Aik, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak Mas Aik. Kalau muncul kemana-mana, ya. Tidak kalau gitu. Ya, lebih banyak banget yang kita bisa dapatkan sih sebenarnya. Terutama bagaimana kemudian memastikan bahwa apapun yang sedang kita hadapi di Indonesia saat ini tuh masyarakat jadi salah satu yang harus kita lihat kembali untuk belajar bagaimana cara hidup, bagaimana cara mereka berinteraksi dengan alam, bagaimana cara mereka membangun kedaulatan pangannya. Tentang bencana ya, kearifan lokal tadi menghubungkan antara yang modern dan tradisional tadi itu menarik. Iya betul. Ya seperti inilah ya, ya masyarakat adat ini kan penyintas ya, penyintas zaman ya. Mereka sudah hidup jauh lebih tua dibanding Republik ini gitu. Kenapa kita nggak belajar dari mereka bagaimana mereka beradaptasi dengan lingkungan kita yang spesifik gitu. Itu yang menurut saya, dan itu hanya bisa dilakukan ya kalau kita mengakui eksistensi dan pengetahuan mereka gitu. Walaupun memang ya seperti yang saya bilang gitu ya, bukan berarti dengan itu kita kembali ke masa lalu semua, enggak gitu. Justru menjadikan pengetahuan masa lalu itu sebagai fondasi penting untuk menghadapi tantangan ke depan gitu ya. Jadi kembali tadi bahwa pembangunan kita kan seharusnya ini ya, tidak meninggalkan itu gitu. Itu sih kalau menurut saya. Aduh Mas ya. Tapi seperti apa? Jadi jangan-jangan nanti lebih buruk lagi ya. Iya. Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Winda. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Ngobrol Inklusi selanjutnya.